kan kalau ada penyok sampai di keong cewek banyak yang nyambut gitu. Iya. Gue kenapa gitu kan? Elah apaan sih lu? Tele. Apa sih gitu doang gitu. Baru bendel udah gede banget tuh. Lu kalau depan cewek-cewek ya. Yo enggak apa-apa. Firman ada PKP gak dia biasanya nyambung gitu ya. Nunggu di keong gitu. Ada karena dulu pernah rumah di Ciracas kan jadi banyak kenal juga. Belum pada lagi sama cewek-cewek lain. Ya kan. Elah apaan sih? Pergi doang. Ada sumut tuh kesel banget sama anak-anak. Mundur cuman dia nggak ngejar sampai Kalau sama 12 ketemu enggak? Jalur itu enggak jarang ya? Pernah juga? Kalau 12 ceritanya bukan di gua ketemu nggak pernah di pernah dulu sekali lagi muter kita pokoknya lagi jalan aja deh itu ketemu di mana Arion nih di Arion bentrok sama anak-anak tapi nggak lama masuk juga aja Nah, kalau yang seru sama 12 itu pernah di keramik justru. Di keramik mana nih? Keramik Garuda? Keramik Garuda. Keramik Garuda gue lagi itu 8 orang. Aduh di ini tol. Kan kita naik 41 ya. Naik 41 sebelum pintu tol Taman Mini kan macet antri tol tuh. Kita mau keluar Garuda. Pintu loket. Macet. Nah, jalur yang sini agak kosong, lewat. Mereka kenceng banget. 12 Romang sampai kaget gue. Orang lagi sedikit kan hidup penuh banget gila. Penuh banget gila. Cuman dia lolos duluan. Kita ngantri, dia justru bisnya karena kan loket-loketnya masing-masing beda tuh. Mungkin loketnya lebih dulu. Jadi dia lolos duluan. Wah, anak-anak udah siap-siap. Anak-anak berpikirnya dia nungguinnya di keramik. Bukan keramik. Setelah keluar itu kan putaran pas tikungan Garuda dia takutnya nurunin di situ kalau pilih anak-anak nggak di keramik. Ternyata buset dia di situ nggak ada dia nggak ada. Berarti dia keramik nih sampai kan agak naik flyover gitu kan ya jembatan mau turun kita turun dulu di situ biasa bagi dua gue bilang apaan ini bagi dua cuma berdelapan tapi emang gitu biasanya mau 8 mau 4 mau dari 2 aja dulu bang. Tadinya gue pikir dari situ kita mau udah jalanin aja ke depan gitu kan gak usah di bis lagi di pantai kita habis di bis ya kan jalanin aja. Ternyata enggak suruh bagi dua naik bus. Gue bus pertama biasa buat mancing yang tadi otot sama mulut lagi mancing kita tetap teriak pas dia nggak nungguin di jalan tapi dia agak ke dalam gitu ya kan dia agak luas tuh keramik tuh dia agak di dalam nongkrong di ruko-ruko penuh banyak kita biasa teriak lah kontol pantai ya dikejar dia nggak bisa mantekin karena dia posisi di dalam jadi dikejar sama dia nggak tahu di belakang ada sisa nah kita jalan kan busnya cuma lama busnya takut karena itu banyak busnya takut nggak mau berhenti kan kita udah bilang turun deh berhenti pinggir pas dia ngejar itu kita udah minta minggir mau nurunin cuman busnya nggak mau berhentinya agak jauh kan dia kami agak naik sedikit turun lagi mau taksi ya taksi. Nah mau taksi situ baru turun itu kan malam tuh di situ kan gelap tuh Ponges yang 2 lagi gue lupa. Ponges, aduh gue kalah. Ponges mantep dia. Saat itu dia mantep Dot. Bawa BR gede juga. Mas, aduh Ponges dia benar. TS juga. Gue Ponges. Terus dia Ponges bawa BR gede, diseret-seret BR dia mantep. Nyalanya terang tuh. Pas lagi gelap ya kan. Jadi begitu anak 12 mungkin agak dari bawah gitu kan muncul rame kan. Itu cuma berempat BR nyala-nyala gitu dia agak nahan juga terus majuin terus
sampai udah mau deket, ada dia udah mundur. Dia nggak tahu di 3 orang ini di belakang masih nungguin ya. Nah 3 orang di belakang itu si Bibi. Bibi. Yang gue ingat ada. Biasa ada Bibi, ada Gopur tuh. Enggak ada. Gopur udah nggak ikut ya. Oh dia di 63 ya, 63 ya. 63. Jadi muncul tuh pokoknya maju gitu kan. Tanya itu Bibi. Jadi Bibi udah nembusin tuh. Jadi begitu gua majuin terus lawannya kemana itu? Karena ada polisi. Ada polisi juga tapi Bibi udah nembusin ya. Nah, detailnya yang dari belakang itu ngapain aja tuh. Terus Bibi ya tuh lewat dia ini bareng sama anak 12 aja. Dia bareng sama anak 12 sampai ketemu gua lagi di depan. Terus nanti pada saat Bibi jadi narasumber lo ingetin aja. Bibi nakal juga tuh. Ngapain? Nanti Bibi Gopur tuh emang harus itu harus ini. Mana lagi yang ente inget lo yang itu? Itu 12. Ente jangan inget kok, soalnya umur ente rada-rada tuir juga gitu. Iya, dulu kan kita ngacak juga kadang ya kayak tadi siang. Penas pernah. Penas waktu enggak, yang ini dulu yang sama Oge itu siang agak sore tuh waktu itu. Agak sore waktu kita nurunin Penas. Waktu itu abis ada tragedi di bukan Pangandaran, di Parangtritis. Oh iya. Jadi Oge waktu itu lagi berduka tuh. Jadi pokoknya kita ada tragedi di Parangtritis. Pertama yang nggak lama masuk lah, 2-3 hari kita masuk sekolah ribut di Penas itu. Wah, Oge sampai udah nggak mundur ini. Itu udah masukin kampung itu udah sampai kena juga tuh, cuman digesperin aja waktu itu, kena digesperin. Cuman itu alot itu ribut alot itu karena kita sebenarnya udah capek ngeladeninnya. Cuman si Oge ini kagak mau mundur. Karena mungkin dia lagi berduka kan. Iya, lagi berduka. Jadi kita tuh yang susah tuh bukan lawan musuhnya. Ingin si Oge ini supaya mundur tuh ngapain ya kan? Capek doang. Iya. Gini loh kadang-kadang nih. Dor turun. Jalannya gitu, udah gitu. Emang ada yang kena dia, ada yang jatuh gitu. Sama Bangor digesperin tuh, gue inget banget. Udah nggak maju-maju lagi. Digesperin dijatuh tentang. Itu yang susah waktu itu bukan lawan musuhnya, tapi nenangin si Oge-nya. Kalau yang malam-malam itu berkesan juga. Nah kalau masalah itu yang ada biak juga. Iya. Itu mah yang ente aneh tarik-tarik. Iya. Turun. Ya dengkul bukan karena apa karena dengkul ente kropos ya guys. Ya saking lamanya. Ayo. Karena kan di Penas itu kan jawaban ente kan nggak kuat lari. Gitu. Udah gak dengkul, maksudnya udahan. Emang udah terlalu lama itu. Udah terlalu lama. Terus di situ kalau diturutin emang nggak ada. Sampai subuh. Betul. Dan di sana itu kan semakin kita lawan terus makin lama masanya semakin banyak. Undang mereka. Itu kan kampungan di dalam itu. Iya. Perkampungan kumuh juga tuh. Pokoknya aneh gitu kalau yang di Penas itu yang ente aneh tarik-tarik tuh. Dengkul gua. Pasti jawabannya gitu. Itu pernah gua ngeliat itu. Jadi gua emang lihat persis nih matanya. Cuman dia masih di belakang deh pokoknya ntar ada dia. Pas kita majuin dia mundur, gue ngeliat satu orang sebelah kanan tuh jatuh tuh, dia megang pedang panjang tuh anak Penasnya tuh megang PR panjang dia jatuh. Cuman karena di samping gue kan gue fokusnya ngejar yang depan, jadi ngejar yang lari, maksudnya yang di sampingnya dia yang lari ke arah gang. Sedangkan dia kan jatuh tuh, dia jatuh, gue ngejar yang ke arah gang, nggak tahu dah tuh sama anak-anak siapa. Cuman yang gue lihat dia megang pedang panjang gitu. Pokoknya jatuh dia ada sama anak-anak lah. Dikasih oleh-oleh. Gue ngejar yang ke gang, ada satu. Jadi satu orang ini dia nggak langsung. Jadi depan gang itu ada warung rokok tuh. Ya, dulu ada termos. Gang kecil pokoknya, gang kecil. Depannya ada warung rokok. Kalau yang gang itu berarti yang pas sudah itu total. Persis. Iya, itu gang kecil itu. Karena kan kita sebenarnya kita udah ribut dari sana, cuman udah maju mundur dia sampai ke situ lagi. Sebelum gang tuh gue liat ada yang jatuh kan. Nah sampai di gang itu yang lainnya masuk gang, ini satu
Enggak, dia berhenti itu di warung. Berhenti di warung ngambil termos. Gue kan agak berhenti karena gue pikir dia mau ngambil pakai termos gede banget itu. Katanya dia nyiram doang. Nyiram doang. Dia mau masuk lari. Ternyata di samping. Toto kencang banget dia. Soal di samping. CR tuh gue liat tuh. Dia ngeles sih dia, agak nunduk cuman nah kalau kenapa enggaknya lu tanya dia tuh. Itu doang tuh satu terakhir dah tuh nggak maju-maju lagi tuh. Kalau yang di samping itu gue nggak tahu dah. Itu urusannya gimana nih? Sama Halim kan setelah jadi PNS yang tembakan Halim dulu pernah ada teman kita juga tuh yang pernah dibagi pada saat kita lagi lantungan tuh akhirnya kita ratain juga tuh kampungan sini. Untuk masuk ke dalam juga tuh. Itu Halim, jadi PNS Halim, makanya kalau misalkan di PNS kita keteter nggak lari ke Halim, larinya nyebrang kita. Iya nyebrang. Kecuali emang lagi enak dah, larinya ke arah Halim. Emang kadang-kadang yang bikin lari itu udah dengkul gemeteran, dada juga kayaknya panas ya kan, ngap juga tuh sebenarnya kalau situasi lagi begitu. Nah terus ini kok apa dulu, Ane udah lulus tuh kalau nggak salah. Cepet ya bentrok DJ ini ya waktu konser siapa tuh konser Slang Jayabaya kali. Oh ya Jayabaya. Kalau Jayabaya kita datang itu udah rame pelajar, cuman kita masuk itu pelajar pokoknya semua udah di dalam anak-anak dan harus proponjol. Oh gitu. Wah, harus perponjol. Enggak, maksudnya ente pertama datang berarti enggak ada hambatan. Enggak ada yang bentrok secara ini. Berarti masuk ke dalam. Pokoknya ketemu anak sekolah dia harus perponjol. Mau dia anak mana sih lu harus perponjol. Lu ini habis. Mau dia banyak, mau dia apa, pokoknya kita pokoknya di situ tuh kita masuk lah. Fighting lah. Tim fighting lah. Fighter. Waktu itu awalnya di dalam itu alumni buku KM 29 pal banyak gitu. Ada beberapa orang tuh emang anak kampus itu yang ya emang anak kampus itu juga kan sering nonton gitu kan. Jadi yang berani bentrok di dalam itu bukan bentrok ini sih karena kan ada keamanan dari mahasiswa kan, cuman berani joget itu ada alumni buku waktu itu anak kampus itu lah, anak kampus itu anak KM tapi kegusur juga sama anak-anak. Sampai dulu kalau nggak salah Rido apa Ipanka gitu yang pakai kaos poncol yang black yang karikatur black pakai kaos itu sama pakai baret tuh si siapa Bimbi tuh. Oh Bimbi yang pakai baret dipaksa pakai kalau nggak anak-anak rusuh. Oh berarti biasanya kan suka diteriakin tuh kalau konser gitu jangan rusuh gitu. Berarti anak-anak saat itu rusuh ya? Rusuh. Anak-anak mau nggak rusuh tapi lu pakai atribut. Iya. Jadi nggak pakai Bim apa Ipanka gitu dia panjang nggak pakai baju kan. Dikasih kaos memang dipakai. Nah maksudnya bentrok kayak itu pas di dalam doang, di luar enggak? Di luar enggak. Oh malah enggak ya? Enggak. Pelajar sih banyak pokoknya kedengeran sedikit dia nggak perponcol gulung sama anak, jadi belum sempet banyak dihajar terus sama anak, belum sempet gabung dihajar lagi sama anak-anak. Padahal kita dikit sih sebenarnya. Iya emang begitu. Kalau yang banyak itu yang emang ya yang bukan rival kita, jadi ikut gabung aja. Jadi kelihatan banyak. Kalau anak-anak ponjol. Sebenarnya gini loh, ada yang Ane mau tanya di era ente kelas 3 ya Ane udah lulus karena zaman Ane itu nggak ada namanya koalisian gitu. Tapi kalau memang nggak ribut atau ya contoh kayak kita sama kapal, sama Israel, sama Bahari, memang kita bersahabat, gitu bersahabat. Cuman istilah koalisi itu di zaman ente apa? Nggak ada juga ya. Nggak ada. Kita emang nggak ribut sama kapal, sama Israel. Ya Sama kayak tadi contoh kejadian di Cawang itu atau kejadian di Cepaka Mas kita ketemu Bariwan. Keteter, kita nggak serta-merta itu urusan mereka dulu. Kita ketemu di Cawang sama kapal keteter nggak serta-merta juga itu urusan mereka dulu gitu kan. Kan kita turun problemnya beda lagi karena kita diledekin gitu. Jadi nggak yang kita hanya kita bersahabat aja. Sahabat nggak yang niat gabung dengan siapa gitu. Kecuali momen-momen tertentu ya. Enggak. Kalau dulu kan ada cerita apa namanya tuh
koalisi pon. Kadang-kadang anak Poncolnya paling 2 orang yang ikut ke STM lain kan gitu. Yang ada itu simpatisan. Emang ada kayak tadi anak SMA di jantung itu. Belum lagi anak Respati juga kan suka ikut juga. Simpatisan aja. Jadi 1-2 orang ikut. Kan dulu anak-anak banyak begitu kan. Ada anak SMA ini ikut, akhirnya dia masuk di situ setelah udah asik nih gue di sini nih. Dia jebolan sekolah mana, bermasalah di sekolahnya, ikut dulu ya kan? Jadi yang ada simpatisan awalnya ikut. Maksudnya gini loh, kadang-kadang kesan di sekolah rival kita ini apa namanya, Poncol ini gabungan nih sama STM ini nyerang ini, padahal pengetahuan saya juga emang nggak pernah sih, nggak pernah begitu. Zaman gue nggak, berarti nggak ada sih koalisi itu sebenarnya nggak ada. Aliansi itu aliansi kalau nggak tahu ya, kalau setelahnya kan kayak kita lihat yang di 2001 kemarin tuh cerita ada Baswar, Estol, mereka bener-bener ya emang gabung sih di situ. Kalau gue perhatiin mereka ternyata gabung di situ nungguin musuh yang sama gitu kan. Tapi kalau zaman kita dulu enggak, nongkrong di Jalan Baru ya berangkatnya masing-masing. Jalan kita jalan. Di UKI kalau Blok M sama, mereka jalan. Malah kadang-kadang kita nyampe Blok M udah jalan. Ya, gitu. Seringan jarang ketemu juga sih sama Blok M ya, kapal Blok M itu. Karena kan kalau kita kan kadang-kadang jadi nongkrong nyampe UKI aja jam 1. Nongkrong bareng aja sebenarnya sama anak-anak Blok M juga itu nongkrong aja, bersahabat gitu. Jadi sama anak Respati di hack kita nongkrong di hack kan sama gitu juga. Orang anak-anak Respati tentu aja kayak gue dulu simpatisan nih awalnya. Yang lain masuk gue nongkrong di situ ya kan, karena gue udah gede jadi cuma 1-2 aja. Iya kadang-kadang kesannya apa gabungan. Makanya saya kadang-kadang suka nanya sama teman-teman, emang di zaman itu kita pernah gabung sama ini kayaknya nggak ada. Kalau kita nongkrong bareng ya pernah nongkrong bareng. Kita itu gabung itu paling basis dong. Kalau zaman gua kayak tadi waktu kita mau eksis di Raya Bogor nih, kita ngundang ngumpul sama anak Selatan sama anak Bekasi, jalanin, kita balik lagi ke sekolah. Ya kan kita gabung sama ini yang biasanya mereka nggak pernah ke timur jadi ke timur kan, nyisir jalur Jalan Raya Bogor lah gitu. Ntar kadang-kadang itu mah satu basis kita, satu STM, satu sekolah. Satu sekolah. Paling begitu gabungan basis. Iya itu mah. Atau kayak misalkan 17 Manggarai, itu kan dia masih dikit juga tuh. Iya. Kita pas 1 ikut sana. Pas 1 kita bantuin, kita sisir tuh, pernah juga tuh kejadian tuh. Di mana itu? Waktu itu sama KR. Sama KR. Jadi kita niatnya sih sama Tenggulun, cuman udah beberapa kali sama Tenggulun gitu-gitu doang. Masuk kampung, keluar lagi, masuk kampung, keluar lagi kan. Ntar kita nongkrong di bedeng. Nah, sekali waktu kita komporin 40 jalur 40. Ya kan kayak udah mulai sombol-sombol juga nih yang enak-enak jalur situ, nganggep kita nggak ada gitu. Udah kita jalan, udah niat tuh emang. Cuman kan waktu kan kita jalan tuh dari belakang, dari Dipora biasa kalau anak-anak jalan kaki sampai Ripoli. Kita lewat dalam, turun di Ripoli nggak lama karena emang ngejar jam kalau mau bentrokin di Kramat Raya itu nggak bisa sampai sorean. Nah kita langsung jalan tuh. Kalau di Ripoli itu kan sama anak-anak KR36 itu dulu setahu gue nggak ribut. Nongkrong bareng sama KR, malah nongkrong bareng ya di Gutang ya. Nongkrong bareng kita. Karena kalau pagi gue praktek nih nongkrong di Ripoli tuh. Karena berangkat biasanya kita bantuin anak-anak 9 budut, kadang 9, 49 gitu kan, 900. Itu kadang-kadang anak KR walaupun dia yang ikut tapi dia nggak ikut campur. Anak 36-nya, anak KR Gutang itu nggak ikut campur. Nah, makanya begitu jalan juga tuh naik, kalau nggak salah lupa gue, atas 2 kalau nggak salah. Cuman posisinya jam-jam segitu kan penuh banget tuh mobil tuh. Kita nggak bisa masuk, bisa gelantungan semua karena kan nggak banyak. Cuman sebenarnya nggak banyak anak-anak, dikit. Kayak ada 15-an orang, cuman kita nggak bisa masuk karena tuh bis emang itu kan tahu sendiri. Atas 2 tuh jalur 1 juta umat tuh. Jalur 1 juta umat orang kantor tuh. Zaman pada waktu itu kan utama tuh dia. Penuh banget. Jadi emang bener-bener gelantungan. Nah, dilema begitu lewat KF banyak
baru bubar tuh, ada nyebrang-nyebrang, sedangkan kita kan sama KF36 nggak ribut tuh. Gue bilang jangan nurunin dulu, santai aja, pasang badan. Jadi anak-anak so juga pokoknya gini, kalaupun dibantai, kalau misalkan gue nggak kenapa-napa, ntar lu kenapa-napa gitu, gantian aja. Maksudnya dia udah bantai aja gitu. Maksudnya anak-anak gitu, karena kalau kita nurunin sama 36-nya kita nggak ribut, jadi chaos, maksudnya melewatin itu dulu. Di KR penuh bener seperti palangnya, tapi ya anak-anak cuma jual-jual omongan aja biasa, belaga gila aja, nggak dibantai emang. Jual omongannya gimana Bro? Ya poncol bantai nih gitu. 40 mana 40 gitu ya. Kita nyari-nyari anak 40-nya. Iya, bukan besar sama anak 36 ya gitu. Iya. Karena kan dia mau lagi bubaran terus lagi pada nyebrang-nyebrangan, makanya banyak anak 36-nya gitu kan. Oh, malah 36 yang banyak. Ya banyak juga yang lainnya juga kan kita nggak tahu, nggak bisa bedain kan, makanya kita nggak nurunin. Tapi kalau 40-nya ngebantai kita, ya udah pasang badan. Pada saat itu udah niat gitu pasang badan. Yang penting kalau gua nggak mati sekarang ya lu yang mati ntar gitu kan. Lewat kita kemari pas di lampu merah. Oh, berarti lewat sekolahnya malah nggak lolos dia, nggak diapa-apain ya? Lolos itu cuma di karena macet gitu kan, cuma kita tekan aja. Iya, gawak-gawak. Mau dibantu apa namanya, shock terapi lah. Iya. Shock terapi, wah gitu kan. Nah terus lewat, nah sampai lampu merah Cito itu turun. Nah turun biasa. Kita yang satu orang sebelum lampu merah, situ ada temen gue tuh Kajun tuh. Kajun mana? Kajun mana dia tuh? Dia sendiri di situ. Karena dia waktu itu gaya style sebenarnya dipakai seragam sekolah, cuma ditutupin kaos aja. Warna hitam. Di sini. Pakai topi, pakai kacamata, jadi kelihatannya kayak anak mahasiswa bawa majalah tuh. Isinya kayak R. Dikempit aja gini ya. Dia nunggu di situ, jadi dia sebelum lampu merah, 2 orang di setelah lampu merah nongkrongnya. Sengaja emang kita setelah lampu merah datang lewat tuh, kalau nggak salah itu pokoknya dia naik atas 36 kalau nggak salah. Nggak tahu basis mana, pokoknya di bis lah ya. Dia naik 36 dia. Kalau nggak salah ya naik 36. Miring habis. Song gitu. Nah, Kajun nyamperin. Dia kan kena lampu merah. Kita masih santai aja di seberang tuh, kita santai, ngatin, nggak diri, santai aja, masih banget. Cuma dia tahu, dia fokusnya ke kita, nggak si Kajun kan nyamperin, lagi mau naik, begitu udah deket dia buka korannya gitu kan, jatuh-jatuhan tuh, pintu belakang tuh, gue inget tuh, jatuh pintu belakang, baru kita nggak lari sih, santai aja, jalan gebrak, dia turun semua, dia sempat turun semua, dia lari ke arah kenari. Balik lagi. Nah karena kita ngejar, nah di sana itu anak-anak kenari itu mungkin ada calo-calo apa gitu, bantuin tuh, balikin lagi dia, maju mundur, karena anak-anak kan jarang jalur situ deh. Jam-jaman kita nggak tahu, lingkungan kita nggak tahu, anak-anak harus strateginya masuk ke Cipto itu kan. Kalau dari arah Kramat Raya, kalau masuk ke Cipto itu kan dia satu jalur, jalur keluar. Udah masuk situ, anak-anak masuk ke situ, dia ngejar tapi masih diladenin. Anak-anak emang ngeladeninnya ngeledek. Kalau gue bilang ngeledek, jaraknya dekat banget, itu sampai si Unyo itu Kinoi Manggarai. Itu ditangkap itu. Jadi kalau nggak salah dia pakai bebas gitu. Itu orang Kenari itu. Warga ya. Itu orang Kenari, nggak tahu dia ternyata alumni KR lah, dia yang bilang itu dia ternyata alumni KR atau gimana gitu sebelumnya. Dia bawa batu 2 dibuang. Buang karena udah pede. Karena kan udah mundur. Terus jarak udah dekat. Dia batu dibuang, ini ditangkap. Nah, di situ tuh, itu hitungan sepersekian detik tuh. Dia nggak sadar ya, dengan nangkepnya dia bahaya buat dia. Kenapa? Anak-anak tuh begitu Kinoi ditangkap kan, itu kan jarak nggak jauh. Itu juga emang lagi posisi lagi lari, tapi lari kan lari kecil. Langsung anak-anak 1, 2, 3 cepet itu. 1, 2, 3 cepet, bukan 1, 2, 1, 2, 3 langsung
balik. Nah anak-anaknya dia nggak bisa maju karena gue nahan. Yang gue lihat tuh waktu itu untung tuh almarhum tuh ke arah Kinoy, cuman Kinoy dijadiin tameng sama dia. Cuman gue nggak lagi karena kan gue maju nahan yang anak-anak air di depan supaya dia nggak bisa maju. Emang nggak bisa maju dia, emang nggak bisa maju. Jadi nggak bisa maju, begitu di belakang udah mundur. Gue balik badan mundur kan kita kan. Itu udah tadi kan tuh tengah jalan tuh. Iya. Itu udah di pinggir geletak. Di pinggir geletak. Dia nggak nyadar nangkep itu sebenarnya bahaya loh. Iya. Karena dia pernah nangkep itu pede, dipikir pasukannya di belakang belain. Udah. Dan di situ juga itu gue kasih ini lucu juga. Dulu waktu ke Papandayan ente ikut itu ya? Ikut ya? Ikut. Yang kita camping tuh 3 hari kalau nggak salah ya? 3 hari. Wah itu seru tuh. Seru tuh sepanjang perjalanan. Nggak ada yang bawa modal. Nggak ada yang bawa apa-apaan. Cuman ya beruntungnya kita dulu itu kita ketemu rival yang memang baik. Iya. Kalau gue bilang baik. Karena sepanjang jalan juga orang udah baik tuh. Udah baik. Ada aja yang ngasih perlengkapan. Iya. Kayak gitu sampai di sana pun ngasih gitar ya. Radio. Gitar radio tenda. Sampai di sana pun gitu. Tuh setel dikasih tuh dulu ada rival tuh anak. Bonser 43 waktu itu. Anak Bonser 43 dikasih perlengkapannya aja begitu aja udah. Iya. Kalau nggak salah foto-foto juga kan kita sama dia. Dia mau turun, kita mau naik. Iya. Kita tanya anak mana ya kan. Pas dia bilang wah ini dia nih. Gitu. Cuma karena dia baik kan. Iya. Ninggalin perlengkapannya untuk kita ya udah lu turun aja ke bawah. Cuman kalau misalkan nanti ketemu rombongan gua anak barat, lu bilang aja di atas udah ketemu anak timur gitu. Padahal di bawah gak ada siapa-siapa ya. Gak ada siapa-siapa. Tapi memang panjang jalan orang baik itu. Masih perlengkapan sampai di sana itu kan punya 2 tenda. Punya 2 tenda, kompor, gitar, radio, tustel. Iya, tustel. Foto-fotonya pada ada foto-fotonya masih ada di rumah saya tuh. Foto-foto ada berapa biji gitu. Iya, sempat kasih penghormatan juga tuh sama bendera kita tuh anak Patijanya. Tapi memang era itu begitu ya. Iya. Kalau kadang kita masih kebawa di rival di sekolah, masih kebawa di tempat lain juga. Iya. Zaman itu emang gitu. Padahal harusnya ya lepas sekolah ya udah kan harusnya gitu. Gitu. Tapi enggak, sebenarnya gitu loh. Saya dulu pernah berdua, kalau nggak salah mau balik, kalau nggak salah sama Kacang gitu. Nah itu di Pasar Bo kalau nggak salah itu ketemu anak mana gitu, pokoknya ketemu anak mana, kita dilemparin nih, kita turun sampai pukul-pukulan itu lewat temen dia anak budut 40 namanya Aseng, dia ngelihat aneh lagi gebugin itu dia turun bantuin. Jadi saat itu Poncol sama Budut gabung tuh. Gebugin anak orang. Tapi memang sebenarnya begitu, sama kayak waktu di hack. Saya terus anak Budutnya ada Tuyul, namanya Tuyul. Iya, anak 40, anak Bariwannya si Bocil. Namanya si Bocil. Jadi anak mana lewat kita ngantemin aja gitu. Yang ini teriak Bariwan, yang ini teriak Poncol, yang ini teriak Budut. Kadang-kadang ya begitulah, maksudnya rival itu kadang-kadang yang namanya kita temen. Karena di tempat saya tinggal sendiri anak Budut 1, Budut 4 juga banyak. Ya kita aman-aman aja, nggak ada selek. Gitu. Tempat gue, daerah gue Cibubur juga banyak kan Poncol, Budut, nggak banyak. Anak pagi, anak siang banyak. Cuman kan kalau udah di jalur udah beda lagi karena kan teman-temannya dia gitu. Panjang, banyak perjalanan dari sekolah atau dari rumah ke sekolah. Pernah juga kejadian pulang sekolah biasa lah di Bonser. Pokoknya kita tuh udah tahu kalau kita pulang sore itu pasti dia udah ada. Nggak tahu nungguin, nggak tahu emang dia mau pulang itu. Pasti aja ada. Pokoknya kalau udah 5:30 lewat jalur situ jam 5 pasti ketemu. Di kolong tuh banyak tuh dia. Jadi biasa anak-anak tuh dia turun duluan supaya bis nggak hancur. Iya. Udah gitu juga main cepet. Kenapa main cepet kalau di situ?
dia tuh banyak masanya. Polisinya juga polisi yang itu tuh yang di taman-taman itu tuh. Iya. Kalau udah megang batu itu kalau satu orang bawa dua, nah itu ada bisa kalau ada 40-50 orang di situ. Iya. Lu bayangin aja 120 batu. Makanya harus cepat di situ. Jadi begitu turun udah langsung maju duluan itu. Biasanya dia maju. Biasanya kalau dari turunin dia begitu tuh. Nah, kita lewat kan ke arah sana kan depan sekolahannya kan. Iya. Udah kita lewat aja. Nah, biasanya ketika kita lewat situ itu tuh yang polisi yang suka di taman-taman itu tuh. Kita suka ditembakin di situ tuh. Bener. Ya kadang-kadang kita lewat nih. Pernah juga kejadian begitu kita lewat, dia nggak ngejar. Ngejar dia pokoknya udah masuk aja dalam sekolahan. Kita naik ke atas sampai di atasnya itu kan leper itu di bawah, di 501 banyak. Oh yang bawahnya ya. Konser soinya dulu ya. Soi banyak. Terus jadi turun kata dia turun. Nah dia turun karena kan jalan arah turun ke bawah itu ada setapak, bukan setapak sih, tangga kecil. Tangga tapi kecil dia. Tangga kecil. Jadi kan kita turun nggak bisa bareng-bareng kan. Ya karena dia di bawah udah banyak gitu kan. Udah biasa nyambitin. Kita turun di bawah ribut, dia mundur ke arah kolong masuk ke kolong tapi yang ke arah Jatinegara. Kolong situ udah kita nggak ngejar lagi karena kalau udah nyebrang ke arah sono udah susah itu dikejar juga. Iya, kita naik lagi ke atas. Juga ya. Kita naik lagi ke atas. Dia 501 ini banyak itu. Banyak juga. Banyak. 501 banyak dia di bawah. Jadi kita mah sadarnya kita aja. Paling banyak 7 orang, 15-an. Itu kalau lagi komplit ya. Kalau lagi komplit. Dia pernah di Rumpung juga. Biasa habis ribut sama Boncer juga. Kita lewatin. Cuman di Uber PHH tuh yang pasukan motor. Pasukan motor. Nah gue berapa orang tuh gue inget masuk. Perasaan gue sih gang. Perasaan gue gang. Wah selamat udah masuk gang kecil. Gak tau dalamnya sumur. Ibu lagi nyuci. Habis itu kita jatuh-jatuhan licin ya kan. Rinso. Waduh. Rinso udah disiramin pakai ini sama ibu-ibu. Ya kan disangka mau ngapain gitu kan. Wah jatuh-jatuhan. Terpaksa daripada di dalam dirusuhin sama ibu-ibu sama orang rumah gitu. Kita keluar ya ketemunya PHH dipukul. Tapi gak ditangkap tuh, gue bingung tuh. Cuma dipukulin doang satu jepret jatuh. Terus keluar lagi satu jepret jatuh. Nah kita masuk kampung Rumpung yang bener dah sekarang gangnya tuh. Lucu tuh. Jadi kita bener-bener takutan sama mama lu dibanding sama PHH sampai keluar lagi kita saking dia ngamuk di dalam takut emang ada sumurnya gede takutnya dia kalap dilempar-lemparin ke dalam sumur ya. Maksudnya kalau nggak ada kepikiran PHH duluan kita ngumpetnya di sini nggak gitu takut kita sama mama udah galak banget ya gue ingat banget tuh galak banget sampai kita akhirnya keluar lagi udah mendingan lawan PHH daripada mama ya. Daripada lawan mama kita keluar lagi nembusin PHH ya. Tapi nggak tangkap lolos tuh gitu. Pernah juga lupa kita di Golok dari pengadilan naik atas. Dari pengadilan naik atas. Karena waktu itu di Bugis kita nggak mau ribut tuh. Emang nggak bentrok. Nggak bentrok kita nyiapin buat Tipenas. Udah niat. Pokoknya kita mau ribut Tipenas. Bugis, Siping, udah lewatin dulu. Konser lewatin. Yaudah kita naik dari pengadilan. Lewat atas. Naik lewat atas. Pas sampai di atas Boncer banyak di tol. Jadi dia ternyata dia mungkin nggak mau lewat Rumpung, dia naik lewat atas tuh. Mungkin dari atas apa sih ketemu kita ya? Maksudnya mobilnya dia duluan apa ya? Enggak, dia nongkrong. Nongkrong di tol. Dia nongkrong di tol. Dia naik tuh. Dia naik dari bawah kan itu kan turunan ini juga tuh. Penas kan? Bukan. Boncer itu ada turunan tol juga ada. Wah, yang yang dekat jembatan. Nah, sebelum jembatan dia keluar tol. Nah, dia naik dari situ nongkrong di tol. Mungkin dia mau nungguin mobil tuh maksudnya. Enggak tahu. Tuh anak-anak dari pengadilan dan naik tol. Berapa tuh? Ya udah karena di situ rame anak-anak turun lagi. Tuh jadi
akhirnya bentrok sama dia turun lagi ke bawah sampai ke sekolahannya dia lagi. Aduh, kagak jadi sama Penas. Jadi kadang-kadang kita gitu kalau kita lagi. Tapi biasanya Penas setia loh, jam 8 malam aja suka nungguin. Iya, cuma kan maksud kita mau hemat tenaga ya kan. Iya, biar full di situ, full power. Nah, BR juga kan kadang-kadang bukan ini, kadang-kadang kita BR kan karena kita masanya sedikit nih. Kita ngejaga banget supaya itu jangan kebuang sia-sia. Maksudnya kalau kita cuma ribut sebentar terus ada polisi tangkap lah lawan BR kan. Kadang-kadang lucunya begitu, emang kita dari balik sekolah ribut, ntar ada yang ketangkep lah, ada yang dikejar-kejar ini misal sampai lawan yang ke ujung-ujung personel kita tinggal sedikit. Iya, jadi BR juga udah berkurang kan. Jadi kita pernah tuh lewat atas tuh karena udah persiapan di Penas, ternyata gagal lagi ya. Tapi pas balik Penas nggak ada, pas nggak ada. Pada waktu itu nggak ada. Pas nggak ada. Biasa setia loh dia. Terus karena kita juga udah ngerasa udah ribut di konser. Maksudnya berarti itu ngebentrokin, dia ngelawan nggak? Bentrokin nggak gitu? Bentrokin sih sebenarnya turun di bawah masuk ke dalam. Dia kan tuh lumayan turun, dia muter gini masuk lewat kolong lagi sekolahannya. Jadi dia begitu turun nggak ke arah lumpung dia tetap berusaha ke sini, berusaha ke arah sekolahannya. Itu di apa namanya, pernah juga anak-anak kadang-kadang iseng sih, anak-anak bukan kadang-kadang sering iseng. Jadi kita di jalur bosan banget nih ya kan. Ya kadang ribut gitu aja gitu kan. Yang kelas tertentu aja iseng, kita nungguin niatnya itu nungguin budut atas 9 di golep. Oh iya kan waran itu ya perempatan ya. Nah di golep kan kalau dari arah atau 900 lah kan dia pasti lewat situ. Jadi dari Pramuka dia belok ke kanan ke arah Becukai kan. Kita nungguin di sebelum tol itu, naik tol itu sebelum tol naik golep itu ada halte. Udah nunggu di situ bener lewat 49, cuman nggak tahu isinya KR atau budut. Karena begitu anak-anak ngerubungin gitu kan, karena dia udah nggak bikin, dia mau jalur lambat dia. Itu kan jalur pas ini tol sampingnya jalur lambat nih. Jalur lambat itu kan kecil. Iya, jalur kecil. Jadi gue sebenarnya anak nggak banyak. Jadi karena jalurnya kecil, kita berdiri di depan aja. Gue lagi tuh malangin di depan, kalau nggak jalan mobil aman. Gue cuma mau naik gitu kan. Gue bilang gitu, berhenti dia, nggak jalan dia emang. Jadi maksudnya gimana tuh? Mobil itu jadi anak-anak nyamperin mobil, jegat mobil. Terus sama nyamperin supirnya. Nyamperin supirnya bilang, kalau misalkan berhenti mobil aman, hancur. Gue cuma mau naik dari belakang. Nah, anak-anak mau naikin kan dari belakang, cuman karena di belakang itu ada satu yang masih megang BR di belakang. Ada satu yang masih megang BR, ketahan sama dia udah di atas sih. Anak-anak nggak bisa naik juga. Nggak bisa naik tangganya. Kecuali main batu ini jangan dibatuin mobil hancur. Kasihan kalau dibatuin bisa anak-anak naik. Kan bikin ini panik dia dulu ya. Tapi anak-anak nggak mau. Akhirnya dia bisa nutup pintu. Begitu nutup pintu, ya udah lepas. Suruh nurun di depan aja dia. Jadi anak-anak dibiarin lepas tuh. Maksudnya dibukain jalan. Karena juga nggak banyak sih, bukannya muterin mobil sebenarnya. Gue juga cuma berdua nungguin mobil di depan. Anak-anak mungkin ada sekitar 10 orang. Kalau kita dulu ya aneh kelas 3 lah sama kelas 1-nya gitu, aneh ngerasa kalau di absen full juga paling berapa orang. 41 itu dari kelas 1 sampai kelas 3 ya. Kita muterin mobil yang banyak. Kita belum pernah begitu. Kita yang digituin sering. Jadi sama anak-anak ya udah biarin dia turun aja. Lepasin aja biar dia turun. Jadi mobil lewat harapannya dia turun di depan, tapi ternyata nggak turun. Tapi ada pernah cerita juga, jadi pas kan kita jarang juga ya sampai waktu aneh sekolah masih di 41 itu lewat di Pelita itu agak sore itu jarang, biasanya udah agak gelap kan. Nah, waktu itu agak sore tuh. Jadi ceritanya mau jegat 12. Mau jegat 12 kan tol tuh ya, ada pintu tol ya. Wah, waktu itu anak-anak ada beberapa orang udah naik pagar tolnya tuh yang mau loketnya. Udah kita hantem-hantem. Nggak taunya apa? Anak 6 KR habis praktek, tetangga aneh
Aduh, tetangga naik 52 kali dia. Iya nggak tahu ya pokoknya. Beberapa hari kemudian lu mau tega dot katanya. Itu ya kayaknya habis praktek dia. Makanya pas kita udah hantam jedar, aduh tetangga ya kan kita nggak jadi. Jarang waktu itu zaman gua itu katanya antara 98 99 itu anak-anak nggak main batu udah. Nggak ada model ngancurin bis tuh nggak ada. Jarang kita emang mobil kita hancur iya. Kalau kita nggak turun iya. Tapi kalau kita ngancurin emang jarang. Saya tahu semua tapi pernah paling di Cawang sekali tuh ingat. Kenapa? Karena kita jarang ngejegat, kita lebih sering dijegat. Lebih sering dijegat. Gitu. Atau dijegat pernah juga di Penas. Tapi yang orang kampung, tapi waktu itu bonser banyak. Bonser banyak itu. Kayaknya dia niat jalanin. Dia niat jalan ke Uki. Sore itu parah itu. Itu lagi sedikit banget itu. Ada kali 6 orang ke 7 orang. 6 orang kayaknya. Cewek 1. Karena sedikit yang kita nggak tahu di Penas ada pelajar yang kita tahu Penas itu pasti orang kampung. Gue rapi naik, emang rapi itu, rapi di dalam, naik di atas, jadi di dalam bis nggak mendeng tuh, itu lagi nggak mendeng, di dalam bis dikenalin, di Penas banyak asli banyak itu. Banyak dikenalin, ya kita kan pasti dikenalin. Gampang banget nyiriin ya. Iya, jadi pasti kelihatan tahu lah dia karena rutinitas kan, hari-hari gitu, kadang ketemu kita, dikenalin. Cuman waktu itu emang nggak dibantai, oh ya udah lewat kita sampai terowongan kan, Halim terowongan pertama ya, sebelum yang Halim. Lewat terowongan, anak-anak tengil, nurunin di situ. Ngapain coba? Nurunin 6 orang itu apa 7 orang gitu. Gue bagi 2. Udah kelihatan nih, nungguin di situ. Harusnya kan kalau itu gabung kapal harusnya. Iya. Tapi ini enggak. Tetap aja poncol ya udah nurunin di situ. Soalnya kalau kita ke nurunin di yang apa jalan layang, bawah jalan layang itu kan kapal banyak. Kita nggak di situ, nggak gabung emang. Gue nurunin tengah-tengah itu, pokoknya lewat terowongan sedikit kita nurunin. Anak kapal jauh, nggak tahu ada apa enggaknya juga nggak tahu. Nurunin di situ, bonsernya nggak tahu dia turun dari bis apa emang ngejalanin nggak tahu. Jadi dia waktu di Penas kelihatan banyak itu emang niat mau ngejalanin itu. Nah begitu dia udah ngeliat rombongan yang lebih banyak pakai biasa bagi 2 ya gue bilang bagi 2 lah biasa itu mah. Nah gue ke arah yang jalur seberang, ke arah Priok depan Wika tuh, depan halte Wika bertiga, 2 Kajun Gopur. Gue BR Kajun doang, gue gesper, Gopur rantai dompet. Gila nanti dompet. Ciuman nanti dompet di sudut. Aduh gue bilang ini apa-apaan sih. Begitu kita ternyata menyolong, ya kan? Bukan dari sini nggak tahunya dia juga bagi 2, buset banyak banget. Wah ini Jun kabur Jun, bener kabur. Gue bertiga itu lari barengan tuh, lari barengan di kolong Cawang itu karena itu kan kalau yang ke arah itu sering, kalau yang jalur ke arah Uki dia emang macet, emang seringannya macet karena kan di depan soalnya ada putaran timer yang mobil-mobil Bekasi kan. Jadi kalau dari Halim ke Uki itu pasti macet di situ, maksudnya nggak lancar lah gitu. Nah, tapi sebaliknya kalau yang di Priuk, arah ke Priuk itu kosong banget. Jadi kita lari bertiga-tiga nih bisa bareng nih. Di belakangnya nih deket nih. Berak mati. Gila, kuping udah muka udah merah. Kayaknya dia ngeliat bertiga itu kayaknya mangsa ya. Teriakan itu bener-bener saking banyak orang teriak gitu. Sayang ya, waktu itu belum ada handphone ya. Kalau ada kejadian-kejadian gitu kita foto kan videoin lucu gitu kan. Dulu tuh teriakannya sampai di kuping gitu. Orang banyak bertiga bisa bareng itu. Dua Kajun sama Gopur tuh. Dari karena Uki terus nggak tahu tuh ya kalau yang seberang yang jalur satunya karena macet nggak kelihatan. Lagi pula kan ada pohon-pohonnya itu. Gimana ceritanya gue nggak tahu.
Makanya kadang kalau di pojok itu cerita itu bisa jadi beberapa versi itu ya karena kayak gitu. Sisinya beda-beda. Beda sisi gitu. Kita kan kalau walaupun sedikit jarang kita nggak ngumpul ya. Dan juga mungkin nggak terbatas ya, penglihatan kita kan terbatas karena kan kita pasti fokus sama musuhnya. Apalagi kadang-kadang kita gembelnya padahal ada. Nah. Kita karena pakaiannya aja, gaya pakaiannya. Iya mungkin pada saat itu tapi gue doang kalau yang sih mungkin. Karena inget banget ada dulu pakaiannya tuh almarhum yang biasanya pakai penal kan digunting, celananya apa, ada pakai lep. Jadi sebenarnya bukan ada gembel, gondrong. Iya, emang penampilannya. Ada sebagian yang gondrong, ada yang rapi gitu kan. Makanya kadang-kadang kalau dengar cerita, wah gembelnya kadang-kadang kita gembelnya siapa ya? Padahal dulu kayaknya anak-anak aja. Gitu. Karena memang penampilannya nggak mencirikan anak sekolah. Gembel khas itu, gitu. Khas. Sebenarnya sih mereka simpatisan, bukan gembel murni juga. Jadi simpatisan yang pada ujung-ujungnya yang setahu gue nih, yang zaman gue itu yang ikut-ikutan itu masuk sekolah. Ya contohnya kan anak Rospati banyak yang pindah ke situ. Banyak. Ya kan? Anak Yamor ada yang pindah ke situ. Banyak yang pindah itu. Benar. Seru tuh. Anak Sudirman ada juga. Cerita-cerita zaman dulu ya, dia membuat kenang aja teman-teman. Iya lah, buat cerita aja, buat memori aja. Manggarai, misalkan kita ada ketemu Tenggulun, alot juga di kita Tenggulun. Alot itu kalau anak-anak 17 kita anak 17 cuma berempat gitu deh. RNT ya. Berempat itu bertiga gitu Sumban. Terus Kinoy. Satu lagi ada yang tinggi, gue lupa namanya. Yang 99 ya. Kalau yang kan sebelumnya kan 97 ada Donald, macam masih ada lumayan. 17 tuh pokoknya kalau nggak kita bantu 41 itu sedih dia. Sedih. Kadang kita naik 41 kan kayak jual nama bulu dulu ya. Jual nama bulu depan mukanya baru deh gue muncul nih. Tapi teman-teman anak-anak basis lagi kayak 24 masih pada ini enggak sehat enggak bro? Apa ada sebagian beberapa yang 24 tuh gue jadi ingat cerita waktu gue ngalong ke 24 sempat juga gue ngalong ke 24 Mayoran. Iya. Itu anak Rasera. Kalau di Rasera kelasan gue banyak anak 24 ya. 24 banyak. Jiung, Jago, sampai Pademangan tuh banyak tuh. Ya satu bis banyak juga bis metro paling 10 orang 15 orang. Cuman kan gue ngalong ke Jiung itu dulu kita sama Mulia tuh. Jadi Mulia kampungan. Mulia kampungan. Tadi kan gue nggak tahu. Ya nggak tahu mana kita tahu jalur situ kan ya istilahnya nggak pernah lah gitu. Waktu itu belum pertama kalinya ke Kemayoran naik Metro Mini. Gue tarik aja. Gue pas jalur belok kiri tarik. Gue kira kenek kan. Gue diemin. Gak taunya pas ke depan Mulia ditimpuk bukan pakai batu, pakai toples. Gila itu kalau kena pala itu bisa orang kena bodi samping ini sampai apa sih toples gila, toples tebel. Wah gila gue bilang habis bandai. Di seberangnya kita setelahnya lewat kita nurunin cuma kita mundur ke Jiung nongkrong di situ kan udah. Temen gue ada anak situ anak Jiung pokoknya pinggir jalan dia buka fotokopi di situ namanya Ruli. Anak 14 Kemayoran ada lagi nongkrong ada 8 orang berdua sering bantai juga dia anak-anak 24. Udah samperin udah nggak ngomong kan dia lagi nyender di ini yang jembatan tiang-tiang pasti tonjok aja 14 Kemayoran gitu gue poncol nih dulu yang sering bantai anak 24 gue ya kan satu ya kan ajarin ya kan emang teman gue yang nyuruh juga dia juga sama ajarin juga orang situ lumayan deket banget gitu. Lagi ceramah aja gue nggak ada yang lawan emang gue ngeliat dari sebelah sana tuh yang jalur dari arah Kemayoran mau ke jalur kan kita tengah-tengah jembatan dari arah Kemayoran mau ke arah jalur itu banyak. Waduh, banyak banget. Karena jembatan. Itu santai-santai aja temen gue orang situ ya. Lalu temen gue nabrak gue si Ruli. Cabut.
Nah, bisa gitu jalan ini kan nangis 18 baru semua baru turun. Wah, berdua habis lu dipasain. Aduh. Lucu itu kan udah almarhum. Oh, udah almarhum. Saya kan udah almarhum. Dulu ada Kahar dia sempat beberapa kali gabung di MKH juga dia ada. Oh iya, Kahar. Dulu dia pernah kena di Galur tuh. Dia pernah kena di Galur. Ada gue juga. Bentrok budut. Gambreng dia. Iya, nah. Budut gambreng dia sempat kena tapi nggak apa-apa masih bisa sekolah. Ya biasa kalau kecil itu biasa-biasa anak paling sekolah paling cuman bedanya ada tambelan, ada perban gitu doang. Sekolah tetap ya era itu memang nggak cengeng sih dulu. Iya. Gitu. Pernah juga bentrok di mana ya? Pasar Rebo. Oh, Pasar Rebo lagi nih. Pasar Rebo lagi. Balik lagi kita ke Pasar Rebo. Waktu itu pulang. Pokoknya nggak tahu deh dari mana. Waktu itu kalau nggak salah kita pulang pokoknya sore udah di Pasar Rebo tuh herannya. Tumben lupa gue. Apa kita habis muter apa gimana? Pokoknya sore udah di Pasar Rebo. Sore udah di Pasar Rebo. Anak-anak ada 10-an orang lewat 57 Kopaja 57 miring habis di ledekin lah sama anak-anak kan turun dia emang bukan turun sih dia mungkin emang ada yang berhenti di situ pas udah nikung ke arah Jalan Baru itu udah agak tikungan ke Jalan Baru dia turun sebenarnya anak-anak udah maju tuh samperin dengan pede kan gua ini mah ini aja betul olahraga aja nih gue bilang kan olahraga aja kita maju itu dia tuh mundur turun langsung mundur jadi ngatur jarak di depan bis gitu kan nah gue maju terus atau dibalikin dan lama-lama kok makin berani berani nih gue bilang emang gue pakai gesper doang cuman biasa-biasanya nggak begitu biasa-biasanya nggak begitu ternyata pas gue nengok belakang tuh kagak ada orang anak-anak jadi di belakang gue lihat tuh ada satu penyakit tuh ada penyakit dia bawa pistol polisi cuman kayaknya pangkatnya tinggi jadi dia nggak ngejar dia cuma teriak-teriak doang cuman anak-anak mungkin ngerasa mau BR apa kan mental karena kan di situ rawan loh Pasar Rebo itu paling sering gitu gampang ketangkep di situ jadi anak-anak mundur ngelewatin si tentara nggak bisa berhenti juga kenapa kan sebelah sananya pas lampu merah pos polisi jadi dia bablasin terus jadi bener-bener bukan ninggalin gua sih sebenarnya gue juga tahu karena anak-anak kan nggak bisa berhenti kalau berhenti setelah penyakit di sebelah sininya pos polisi jadi kan dia pasti nembusin terus nyebrangin lampu merah nah gue tuh tinggal sendirian kan udah nggak bisa ngelawan gue lari juga kalau balik lagi ini ada tentara aku nyebrang ke seberang sini maksudnya ke arah yang Pasar Rebo arah Mamur. Oh iya. Kan ada kayak putaran dari arah Pasar Rebo ke arah Jalan Baru. Nah, gue maksudnya mau ke sana supaya ngindarin di sini ada penyakit. Tapi karena jarak udah dekat banget, dipegang, nggak bisa bergerak kan memegang gesper gini doang ya. Habis lagi dimasain. Pada penyok-penyok ke depan deh. Aduh, pada benjol. Ya biasa, tapi tanggung jawab si penyakit ini salut juga gitu. Jadi dia nyamperin, dibawa sama dia anak itu rival itu istilahnya masih megangin gue, kok bocer nih, gue bilang enak lu sekarang bocer nih gue masih megang gesper, dia juga ngeliat ya kan, tapi nggak berani ngeluarin dia, akhirnya diamanin, anak-anak itu suruh bubar, gue dibawa ke pos polisi, udah dibawa ke pos polisi ditinggal lagi. Enak udah, kan gak tau ceritanya modus. Jadi cerita langsung gimana tuh? Itu pasti dengan wajah. Ya wajah. Jadi pas dibawa ke pos itu kan tangan aja ke belakang. Biasa kantong robekin, seret ya. Kantong robekin, ya udah sampai di pos polisi saya itu korban pak. Dompet saya diambil, kantong saya sampai robek. Kamu ada gitu, saya ngelawan lah. Dompet saya diambil, saya angkat nggak ada sekarang gimana? Terus
Ya dapat makan juga, dapat ongkos juga. Balik gue ke Keong itu muka udah penyok-penyok tuh, udah penyok-penyok. Tapi ya begitulah memang. Maksudnya apa? Dalam perjalanan sekolah 3 tahun apa? Ya nggak mesti termasuk keberuntungan gue juga. Iya, udah beruntung berapa kali itu termasuk orang yang paling beruntung. Termasuk hoki. Ya kan muka udah penyok-penyok sampai di Keong, cewek-cewek banyak yang nyambut gitu. Iya. Gue kenapa gitu kan? Ah elah apaan sih gue? Sepele. Apa sih gini doang gitu. Padahal bedel udah gede banget tuh. Lu kalau depan cewek-cewek ya. Yo enggak apa-apa. Ada PKP enggak dia biasa nyambung gitu ya. Nunggu di Keong gitu. Ada karena dulu pernah rumah di Ciracas kan jadi banyak kenal juga. Coba pada lagi sama cewek-cewek lain. Helah apaan sih? Pergi doang. Padahal suci kesel banget sama anak-anak. Asli kesel. Tapi emang gitulah. Terus aman mulu ya nggak mungkin, pasti ada ketangkepnya, ada masuk buinya, ada babak belurnya, minimal kena batu ya kan. Di masa gitu ya cukup beruntung juga lah. Istilahnya kita masih bisa hidup sampai sekarang buat mengenang yang lalu gitu kan. Kita ya yang dulu itu jadi kita yang hari ini. Kadang-kadang begitu kan tempat orang itu. Wah apa? Elah apaan sih? Sampai rumah lagi meriang kan. Ini celut tahu sendiri demam lu. Ngerasain ya kan depan orang wes. Enggak apa-apa ya kan. Jadi cewek. Ya Allah. Kami ini siswa-siswi Poncong berjuang membela sekolah. Kami tak pernah selalu mundur, bersatu turut membangun. Cahaya mentari semakin panas membakar tubuh.